Shalom, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil proposal penelitian saya sebagai tugas mata kuliah seminar proposal. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Sistomayang selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Adapun yang menjadi judul penelitian saya yakni analisis efektivitas kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap minat berkunjung wisatawan di Gyosa Isi Pinsur Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Adapun yang dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu bab 1 membahas mengenai pendahuluan, kemudian bab 2 membahas mengenai landasan teori, dan kemudian bab 3 membahas mengenai metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Gyosa Isi Pinsur menjadi salah satu dari antara situs geopark yang ada di Sumatera Utara. Objek wisata Gyosa Isi Pinsur dengan daya tarik keindahan pemandangan alam Danau Toba dan lingkungan alam yang asri tidaklah cukup untuk dapat mempertahankan wisatawan dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada aspek lain yang ingin wisatawan dapatkan dari sebuah destinasi yang dikunjungi, bisa berupa kepuasan dari pelayanan dan fasilitas yang memadai, yang merupakan aspek yang menjadi perhatian dalam sebuah objek wisata. Bentuk pelayanan dari para petugas di kawasan objek wisata menjadi sangat penting sebagai pelaksana hospitality. Adapun yang menjadi permasalahan yang terlihat di Gyosa Isi Pinsur, yakni ragam sarana-prasarana yang baru-baru saja berdiri di Gyosa Isi Pinsur belum difungsionalkan sebagai fasilitas di lokasi wisata, sehingga beberapa bangunan yang berdiri hanya berdiri begitu saja. Nah, melihat faktor yang melatar belakangi pentingnya peningkatan pelayanan dan kualitas fasilitas di suatu objek wisata, sebagai bentuk upaya peningkatan jumlah pengunjung untuk berwisata, maka penelitian mengenai analisis efektivitas kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap minat berkunjung wisatawan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni yang pertama, apakah yang menjadi tolak ukur keefektifan kualitas pelayanan yang wisatawan dapatkan didukung fasilitas yang tersedia di objek wisata Gyosa Isi Pinsur. Yang kedua, bagaimana fungsionalisasi fasilitas di objek wisata Gyosa Isi Pinsur. Yang ketiga, apakah keefektifan kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh terhadap minat berkunjung wisatawan. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yakni yang pertama, menganalisis tolak ukur keefektifan pelayanan yang wisatawan dapatkan didukung fasilitas yang tersedia di objek wisata Gyosa Isi Pinsur. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana fungsionalisasi fasilitas di objek wisata Gyosa Isi Pinsur. Yang ketiga, untuk menggali informasi terkait pengaruh-pengaruh efektifnya pelayanan dan fasilitas terhadap minat berkunjung wisatawan. Kemudian manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini yakni yang pertama, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan atau tolak ukur dalam mengefektifkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang seharusnya diberikan kepada wisatawan. Yang kedua, hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menuangkan ide dari hasil penelitian berdasarkan pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh semasa kuliah, serta pengalaman yang diperoleh penulis tentunya menambah wawasan bagi penulis dari setiap tahap atau proses penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, hasil penelitian ini juga bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca dan informasi yang dituangkan oleh penulis. Bab 2, landasan teori. Kajian teori. Yang pertama, pengertian pariwisata. Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan yang pergi meninggalkan asal tempat tinggal dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan berulang kali. UT membagi 3 jenis pariwisata berdasarkan alasan atau tujuan perjalanan, yakni yang pertama business tourism, yang kedua vocational tourism, yang ketiga educational tourism. Yang kedua, definisi wisatawan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mendefinisikan wisatawan sebagai orang-orang yang datang berkunjung pada suatu tempat atau negara. Biasanya mereka disebut visitor, yang terdiri dari banyak orang dengan berbagai macam motivasi kunjungan termasuk di dalamnya. Terdapat klasifikasi wisatawan, yakni yang pertama, foreign tourist atau wisatawan asing, yang kedua domestic foreign tourist, yang ketiga domestic tourist, yang keempat indigenous foreign tourist, yang kelima transit tourist, yang keenam business tourist. Yang ketiga, efektivitas kualitas pelayanan. Kotler dan Keller menyatakan bahwa kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, di mana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan keseluruhan keunggulan suatu pelayanan. Kemudian, menurut Valerie A. J. Helm, pelayanan yang berkualitas adalah kemampuan suatu perusahaan menyajikan atau memenuhi apa yang dijanjikannya kepada pelanggan. Lalu, Anderson dan Lehman menyatakan bahwa pelayanan yang berkinerja tinggi adalah pelayanan yang mampu memuaskan kebutuhan pelanggan atau dengan kata lain mampu melebihi harapan dari pelanggan.
sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berkaitan dengan keputusan pelanggan sehingga efektivitas kualitas pelayanan harus tetap diperhatikan. Maka, suatu perusahaan dituntut untuk memaksimalkan kualitas pelayanannya agar mampu menciptakan kepuasan para pelanggannya. Yang keempat, minat kunjungan wisatawan. Minat berkunjung pada dasarnya adalah perasaan ingin mengunjungi akan suatu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Menurut Chang dan kawan-kawan, minat kunjung ulang dapat dilihat sebagai antisipasi perilaku perjalanan seseorang di masa yang akan datang. Kemudian Marinkovic juga menyatakan bahwa pentingnya minat kunjung ulang adalah sebagai behavioral reaction dan mengungkapkan faktor-faktor pendukungnya. Yang kelima, fasilitas. Menurut Ciptono, fasilitas merupakan tercapainya suatu jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen setelah adanya sumber daya fisik yang sudah ada. Kemudian, Sulastiono memberikan pendapatnya bahwa fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-perlengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada para pengunjung dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya atau kegiatan-kegiatannya. Lalu Yuti menyatakan bahwa fasilitas merupakan segala sesuatu, baik benda maupun jasa yang menyertai pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, ataupun perusahaan industri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Adapun 3 jurnal penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya, yakni yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asyana Martiana Simarmata bersama dengan kawan-kawannya pada tahun 2021, yakni analisis perilaku minat wisatawan berkunjung kembali ke Pulau Samosir, yang mengungkapkan bahwa kepuasan pengunjung perlu ditingkatkan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung optimasi kualitas pelayanan di Pulau Samosir. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Wahyu Arumsari dan Muhammad Najuddin pada tahun 2021, yakni pengaruh media sosial, kualitas layanan, dan pengalaman wisatawan terhadap minat berkunjung kembali di objek wisata Pulau Payung Kabupaten Kulon Progo, yang mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali, sedangkan media sosial dan pengalaman wisatawan tidak berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali. Kemudian penelitian yang ketiga, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Gede Udiana bersama dengan kawan-kawannya pada tahun 2018, yakni pendekatan dimensi kualitas pelayanan, daya tarik wisata, fasilitas biaya perjalanan, dan promosi pengaruhnya terhadap kunjungan wisatawan pada objek wisata Pantai Plengkung di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam upaya pemberdayaan pengusaha lokal sektor pariwisata, mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan, fasilitas, biaya perjalanan, dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Yang ketiga, yakni kerangka berpikir. Terdapat model kerangka berpikir yang dijadikan sebagai konsep dasar yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut, yakni lingkungan sebagai hipotesis 1 dan pengaruhnya terhadap kepuasan wisatawan, kemudian fasilitas sebagai hipotesis 2 dan pengaruh terhadap kepuasan wisatawan, kemudian pelayanan sebagai hipotesis 3 dan pengaruhnya terhadap kepuasan wisatawan. Kemudian, kepuasan wisatawan sebagai hipotesis keempat dan pengaruhnya terhadap minat berkunjung. Yang keempat, hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian kerangka berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni hipotesis 1, lingkungan berpengaruh positif terhadap rasa puas yang didapatkan wisatawan. Hipotesis 2, fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan. Yang ketiga, hipotesis 3, pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan. Hipotesis 4, kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap minat berkunjung. Bab 3, metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan angka-angka. Kemudian, menggunakan pendekatan survei dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kemudian, penelitian ini bersifat explanatory research untuk menjelaskan kedudukan variabel. Populasi dan sampel. Populasi yakni semua wisatawan yang berkunjung ke Gyeongsangbuk Sur dengan sampel menggunakan 110 responden, yakni jumlah minimal indikator dikali jumlah indikator, yakni 5 dikali 22 dengan hasil 110 responden. Proses penelitian sampel menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, definisi operasional, yakni variabel bebas atau independent variable terdiri dari lingkungan sebagai X1, fasilitas sebagai X2, pelayanan sebagai X3. Kemudian variabel terikat atau dependent variable yaitu minat berkunjung sebagai Y.
Yang selanjutnya variabel mediasi yaitu kepuasan wisatawan sebagai Z. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Menurut Yusuf, secara umum instrumen penelitian yang dapat digunakan peneliti dalam penelitian kuantitatif sebagai berikut, yakni kuesioner dan skala. Yang selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, metode wawancara. Melakukan interview dan tanya jawab secara langsung dengan responden terkait kepada wisatawan yang peneliti temui di Geosite Sipinsur. Yang kemudian, dengan angket atau kuesioner, yakni teknik pengumpulan data ini adalah dengan membagikan kuesioner kepada pengunjung objek wisata Geosite Sipinsur secara people assess. Kemudian, studi dokumentasi, yakni melakukan pengumpulan data dengan mempelajari atau menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen dari objek wisata Geosite Sipinsur. Kemudian, analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data yang menggunakan statistik deskriptif, lebih bertujuan untuk mendeskripsikan data, sehingga peneliti akan memiliki gambaran dari data yang akan digunakan dalam penelitian. Beberapa perhitungan statistika yang akan masuk ke dalam analisis statistika deskriptif, misalnya yang pertama mean, kedua median, ketiga variansi dan standar variansi, yang keempat skewness. Demikian proposal penelitian yang bisa saya paparkan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.